kasih maksimum stop loss iya. Saya di 5-7% tuh biasanya saya udah langsung cut. Nggak average ya? Enggak, saya nggak average. Kalau turun nggak di average sampai? Kalau di trading jangan pernah average down. Saya tuh average up kalau di trading. Karena kalau di trading saham yang bagus adalah saham yang naik kan. Kalau saya lebih ngelihatnya value orang tersebut ya daripada apa yang dia pakai, Pak. Iya. Karena saya punya prinsip wealth is what you don't see. Kalau rugi saya cut cepet, Pak. Jadi misalkan jadi selalu ada batas maksimal resiko. Iya. Bisnis atau sektor yang akan booming dalam waktu 5-10 tahun ke depan ini apa? Di saham apa di saham dong. Saham ya? Ya. Semangat pagi Sobat Sukses. Ini banyak sekali orang yang ngomong mencari uang 1 miliar pertama itu sulit. Tapi pagi hari ini saya akan podcast bersama anak muda. Bukan 1 miliar, sudah punya ratusan miliar di usia 25 tahun. Ini sangat mustahil bagi banyak orang, tapi tidak bagi David Noah. Selamat pagi, Pak. Ini sosok yang luar biasa ya, karena usianya masih 25 tahun. Ya. Nah, tentu Sobat Sukses ini ingin lebih tahu lebih jauh, lebih detail. Makanya David saya undang ya. Terima kasih banyak, Pak. Ke podcast saya ya. Thank you for having me. Jadi awal David tentu bisa menceritakan banyak juga ya, sudah ada di podcast yang lain ya. Cuma mungkin dari awal singkat aja ya. Jadi David kan memang bukan pewaris ya. Bukan perintis, tapi adalah Pak. Perintis. Saya tahu juga kan orang tuanya juga masih sebagai karyawan ya. Iya. Dan mamanya ibu rumah tangga. Jadi benar-benar you bukan mewarisi orang tua, tapi merintis dari nol. Dari bawah, Pak. Saya juga dengarnya modal dari awal 2 juta gitu. 2 juta. Mungkin bisa David ceritain. Sebenarnya modal awalnya 100.000, Pak. 100.000. Itu dari sisa uang angpau saya pakai buat belanja snacks. Jadi saya jualan snack dulu di sekolah. Oke. Di usia berapa itu? Usia 15 tahun dulu. 15 ya. Iya, karena kondisi keluarga saat itu saya ingat banget, papa saya tuh habis kena PHK gara-gara 2015 tuh tambang batu bara kan pada hancur tuh. Iya. Ya, papa saya orang tambang dulu, kena PHK, ekonomi keluarga lagi sedikit goyang pada saat itu. Iya. Jadi saya dipaksa oleh keadaan gitu ya, untuk survive. Gimana caranya dengan uang 100.000 ini saya bisa bertahan. Jadi saya pakai itu untuk jualan snack. 100.000 ini jualan-jualan saya untung jadi beberapa juta. Dari situ baru saya pelan-pelan pelajarin saham kayak gitu. Jadi saya pertama kali masuk saham tuh ya modal saya cuma 2-3 juta ya. Oke. Itu dari hasil dagang nugget dulu di sekolah. Iya. Ya, jadi dari situ pelan-pelan saya pelajarin. Saya banyak belajar dari orang luar negeri juga, Pak. Terus saya juga dulu semua kelas, semua buku udah saya baca semua. Ya. Jadi di fase-fase awal ya saya kerja belajar. Kayak gitu untuk acquire pengetahuannya. Ya. Nah itu Sobat Sukses ya. Jadi ini kan dalam pikiran mereka kalau punya ratusan miliar gitu kan pasti wah itu pasti dari papanya atau itu hoki. Tapi dia akhirnya nggak melakukan apa-apa gitu. Betul. Nah ini yang ingin saya kulik di awal ya. David untuk memperoleh 1 miliar pertama. Itu kan pasti juga punya satu cerita yang sulit ya. Kan nggak mudah gitu. 1 miliar ceritain. Pertama paling sulit menurut saya. Miliar-miliar berikutnya lebih sedikit relatif lebih mudah. Karena 1 miliar pertama ini saya tuh dulu nggak ngerti gimana cara dapat 1 miliar, Pak. Karena kan orang tua saya juga bukan yang orang yang kaya seperti gimana gitu. Jadi di keluarga kita untuk punya 1 miliar itu udah terlihatnya luar biasa, udah keren banget gitu. Jadi karena saya nggak punya pedoman gitu, jadi saya harus ngelakuin semuanya sendirian kan. Jadi saya udah coba banyak bisnis saya dari zaman dulu ya. Saya udah pernah dagang snack, saya udah pernah dagang baju, dagang casing HP, Pak. Terus saya juga udah pernah jadi tour guide gitu. Jadi di fase awal memang saya kumpulin beberapa ratus juta pertama tuh dari jadi tour guide. Jadi dari umur saya 17, saya tuh udah bawa orang luar negeri dari Amerika, Eropa gitu ke Indonesia. Lalu saya bawa sebagai tour guide dan ketika mereka beli souvenir apa saya dapat komisi juga. Jadi saya juga belajar jualan dari situ.
Nah, saya dapat beberapa ratus juta dari saya nabung dan hidup saya tuh dulu frugal sekali, Pak. Jadi saya tuh orang sangat sederhana. Walaupun waktu jadi tour guide income saya udah cukup besar, tapi saya setiap hari tetap naik KRL. Jadi kadang saya menghemat gitu, mau naik Grab bike sayang saya jalan kaki. Jadi memang di fase awal sangat menunda kesenangan ya. Nggak pernah dikasih uang dari orang tua pada saat usia remaja itu? Sebelum umur 15 tahun saya dapat uang jajan satu hari itu kurang lebih 5 sampai 10 ribu ya waktu itu. Tapi semenjak umur 15 tahun sampai hari ini saya udah nggak dapat sepeser pun. Oke. Jadi udah survive semuanya sendirian. Oke. Akhirnya di 2020 di usia saya ke 19 tahun, dari hasil saya kerja dari umur 15 sampai 19 saat itu sudah terkumpul sekian ratus juta. Nah, sekian ratus juta itu kebetulan juga pasar saham waktu itu crash kan, Pak. Ya. Covid 2020. Oke. Jadi memang kalau dibilang hoki memang saya banyak hokinya ya. Ya. Dan David waktu sekolah kan bukan sekolah finance juga ya, sekolahnya di SMK 1. Para pariwisata ya. Pariwisata dulu di Bogor. Dan itu juga masih dibiayai oleh orang tua ya? Enggak, jadi saya dulu murid berprestasi, Pak. Jadi saya udah dapat beasiswa. Wow. Yeah. Jadi SMK sudah dapat beasiswa, lalu saya melanjutin kuliah dapat beasiswa juga. Wow. Ke luar negeri. Jadi ke luar negeri pun juga sudah nggak dibiayai oleh orang tua? Enggak, saya 100% dibiayain sama beasiswa. Oke. Jadi saya dibayar untuk belajar pada saat itu. Ya, karena memang David belajar dari kehidupan ya. Iya. Menurut saya belajar dari kehidupan ya. Mulai berinvestasi saham itu berarti di usia berapa? Saya pertama umur 16 tahun ya, Pak. 16 tahun. Dan itu langsung untung atau masih rugi-rugi? Awal-awal kan karena uangnya masih kecil, baru coba belajar analisa, terus perhatiin pergerakan sahamnya gitu. Ya banyak break even lah ya. Jadi ada untung, ada rugi, ada untung, ada rugi. Jadi ujungnya impas kayak gitu. Tapi kan saya kerja terus, saya tambahin terus. Dari penghasilan saya kan juga pengeluaran saya nggak banyak. Saya tembakin terus ke saham. Ya. Lama-lama di 2019 sudah mulai konsisten untung. Jadi selama 3 tahun itu dalam fase belajar ya? Belajar, Pak. Jadi kadang untung gede, kadang rugi gede juga kayak gitu. Jadi momen mendapatkan untung paling besar di saham apa waktu itu? 2019, 2018 LSIP dulu. London Sumatera. London Sumatera. 2018 ada SMBR. Masih miliknya Entek ya waktu itu ya? Atau LSIP udah Indofood. Oh, udah Indofood. Udah Indofood, ya. Itu dapat laba yang cukup besar. Laba cukup besar. Terus saya ada beberapa trading di saham namanya WOOD Wood, saham Wood kayak gitu. Jadi saya dulu awalnya belajarin fundamental, terus akhirnya saya pelajarin trading, Pak. Oke. Karena saya merasa kalau fundamental kan harus hold jangka panjang. Ya. Tapi kan uang saya masih sedikit. Ya. Jadi ini kok uang saya naiknya dikit banget gitu. Jadi naik terbesarnya waktu justru di pandemi. Pas pandemi 2020 ya. Itu saya beli Antam di 400, saya beli Adaro 700. Wow. Jadi memang belinya pas lagi murah semua saat itu. Oke. Terus Antam kan dari 400 ke 3000 tuh hitungan bulan pada saat itu kan. Jadi kebetulan dapat banyak jackpotnya pas pandemi. Iya, iya. Nah, menurut David ini karena memang murni dari skill ya, dari pembelajarannya David sehingga David bisa sampai saat ini, atau karena ada momen pandemi dan hoki aja bisa menjadi seperti sekarang. Oke, kalau saya bilang nggak ada hoki mungkin terlalu sombong menurut saya, Pak. Karena menurut saya hoki atau momentum itu penting di hidup manusia. Ya. Jadi saya nggak bilang dari kekuatan saya sendiri gitu ya. Ada berkat Tuhan, anugerah Tuhan ditambah dengan momentum. Tapi kalaupun hoki momentumnya ada, tapi kitanya juga nggak siap, juga nggak jadi hoki, Pak. Ya. Jadi menurut saya udah kombinasi ya. Kombinasi. Karena kalaupun nggak ada pandemi misalkan, apakah saya bisa jadi kayak sekarang? Menurut saya bisa juga. Cuma mungkin nggak secepat sekarang. Cuma dengan adanya pandemi dan momentum itu bisa beli saham-saham murah, terus kita jadi mempelajari krisis itu seperti apa di 2020. Ya jadi lebih cepat aja menurut saya. Tapi 2020 sudah 1M pertama sudah 2020 bulan November 2020 ya. Justru di 2020 ya. Justru gara-gara all in di Antam itu Antamnya naik dapat 1M pertama. Oke. Ya. Jadi 2020 1M pertama saya, terus akhirnya dari situ ya saya trading sendiri. Jadi waktu itu
kok David bisa berani sekali itu all in di Antam aja? Beli punya beberapa keberanian itu Antam Adaro gitu-gitu. Oh 2. Karena waktu itu Antam saya nyangkut Pak. Jadi saya ada pegang Antam dari 800 turun ke 400. Oke. Terus saya dengan sisa-sisa uang, ya cashnya juga masih banyak kan dari tabungan saya. Iya. Ya udah saya udah nyangkut juga, saya all in saya tembak semua. Oh. Terus saya dari 2019 kan trading saya udah untung. Jadi di awal-awal saya sedikit-sedikit saya pakai margin juga lah. Saya pakai margin buat balikin kerugian Antam saya nyangkut. Iya. Untuk saya tradingin. Malah Antamnya terbang, jadi saya malah jadi untung. Iya. Kayak gitu. Tapi berarti selama hampir 3 tahun untuk dapatkan 1M ya? Iya. Itu kan memang saya percaya ya, sebuah kesuksesan itu kan nggak ada yang instan ya. Nah itu pengorbanan apa yang David ingat sampai akhirnya you bisa berhasil meraih 1M pertamanya, yang tentu itu tidak mudah bagi para anak-anak muda yang memulai dari nol ya. Iya. Karena saya pertama kali kerja itu umur saya 15, 1 miliar pertama saya 20. Berarti kurang lebih 5 tahun kerja ya. Yang saya korbankan basically hidup saya sih Pak. Oh. Selama 5 tahun pertama itu kan saya nggak punya teman, saya kan kerja terus, nggak punya teman, pacar juga lucu-lucuan, tapi gara-gara saya kerja terus jadi merasa nggak diperhatiin gitu kan. Saya nggak ada waktu buat keluarga. Jadi 5 tahun pertama tuh benar-benar saya mengisolasi diri ya. Gara-gara fokus kerja. Terus saya 5 tahun pertama punya uang kan biasa anak-anak muda spending gitu. Kalau saya nggak, baju saya sangat sederhana. Saya nggak pernah beli sepatu, makan saya cari yang paling murah. Jadi saya tunda kesenangan terus. Karena saya pernah baca quotes-nya Charlie Munger waktu itu ngomong $100,000 pertama tuh yang paling susah katanya. Itu kita mau ngelakuin apapun kita harus dapetin $100,000 pertama. Nah kalau dulu saya tuh mikir $100,000 1 miliar gitu. Jadi ya udah benar kata Charlie Munger, saya sangat sederhana sampai 1 miliar. Bahkan sampai 10 miliar pertama pun saya masih sangat sederhana. Saya belum beli mobil zaman dulu. Terus kemana-mana masih naik motor Honda Beat Pak. Supaya uangnya nggak keluar dari pasar saham. Jadi saya terus invest. Di awal itu kalau bisa breakdown waktu kerjanya itu berapa jam David? Antara waktu kerja dan juga waktu istirahat dan juga waktu untuk belajar ya. Karena tentu di dalam fase 1 miliar itu tetap orang-orang yang sukses itu kan pasti punya manajemen time yang bagus ya. Nggak asal kok jadi dapat gitu. Benar. Mendapat gitu kan. Kalau saya kerja dan belajar tuh saya nggak pisahin Pak. Jadi menurut saya kerja dan belajar tuh waktu yang sama. Jadi saya cuma karena menurut saya hidup saya kalau saya nggak tidur saya lagi kerja atau belajar. Jadi saya tidur kurang lebih 7 sampai 8 jam di 16 sampai 17 jam sisanya saya kerja dan belajar kayak gitu. Jadi menurut saya memang jadi nggak ada waktu yang untuk bermain atau dengan teman-teman itu nggak ada. Menurut saya hidup ini udah kayak permainan ya. Jadi saya merasa nggak ada hobi, misalnya hobi nonton Netflix atau nonton bioskop gitu. Ada juga nggak masih ngeluangin waktu? Jarang seminggu sekali atau berapa enggak juga? Ya mungkin seminggu sekali ya. Itu enggak sama teman-teman? Kayak kadang kan sama pacar Pak. Oh gitu. Zaman dulu kan lucu-lucuan gitu kan ada pacar-pacaran gitu. Tapi juga enggak tiap hari atau terlalu waktunya habis di sana gitu ya? Iya. Saya lebih suka kadang di rumah kerja gitu kan. Terus dulu kan bisnis juga belum stabil gitu ya. Saya lebih suka baca buku gitu. Iya. Nah David ini juga value investing, jadi you sabar untuk menunggu harga saham itu naik, atau seperti anak-anak muda sekarang kan maunya cepat gitu ya, maunya cepat kalau bisa dalam berapa hari, berapa minggu udah beggar terus. Kalau saya di fase awal mungkin saya lebih berani ya Pak. Mungkin saya agresif sampai. Jadi memang yang diincar yang bisa beggar gitu. Memang iya. Sampai beberapa puluh miliar pertama saya memang agresif. Tapi setelah melewati angka tertentu saya sudah sedikit lebih diversifikasi. Ya. Kalau sekarang saya pisahin Pak. Jadi saya ada yang agresif, saya ada yang value investing. Saya beli yang murah kayak gitu kan. Kayak misalkan saya ada satu account. Itu isinya beberapa saham yang saya lihat murah dan ini bisa growing dan dividennya juga bagus. Saya nggak tahu nih saya boleh sebut atau boleh juga nggak apa-apa. Boleh, saya ada satu account ini juga bukan ajakan jual beli ya, saya juga. Ya, ini kan cuma sharing aja ya, dari sharing pengalaman ya. Ya, saya ada account saya pegang Banks.
Karena saya merasa itu sangat murah ya. BRI, Mandiri saya ada pegang. Saya ada pegang saham Pegas, saham Gas. Saya ada. Maksudnya saat ini ya? Saat ini ya. Oh, oke. Oh, nih mungkin nanti aja kan saya masih ingin tanya mulai gali gali dari David ya. Jadi di awal saya lebih agresif, tapi ketika sekarang sudah lebih konservatif, Pak. Oh, oke. Nah, siapa tokoh investor maupun pengusaha yang menjadi kiblat atau cara berpikirnya David ya? Iya. Mungkin selain Warren Buffett. Ya, saya suka selain Warren Buffett ada 2 lagi sih. Saya suka Charlie Munger sama Ray Dalio, Pak. Karena kenapa? Ray Dalio itu dia approach-nya makroekonomi. Jadi dia ngempelajarin M2 money supply kan. Dia menghitung bahwa ketika peredaran uang itu tinggi, aset beresiko itu akan naik. Tapi ketika peredaran uangnya itu merendah, yang naik adalah aset safe haven seperti emas. Jadi sebenarnya ketika kita memahami siklus ekonomi, kita tuh bisa selalu untung di segala situasi. Kalau situasi bagus kita tembak equity, tembak saham. Kalau situasi jelek kita bisa pindahin ternyata ke gold misalkan. Jadi uang kita nggak pernah diem. Setiap saat uang kita tuh terus berputar gitu. Kalau dari Charlie Munger, saya belajar dulu Charlie Munger tuh sempat sempat ada ngasih tahu Warren Buffett. Warren Buffett kan ilmunya dari Benjamin Graham ya. Jadi deep value investor, pengen beli semurah mungkin kayak gitu. Tapi kata Charlie Munger zaman udah berubah. Warren Buffett itu belajar ilmu Benjamin Graham. Dulu Benjamin Graham tuh ilmunya di tahun 1927. Pas Great Depression, Pak, di Amerika. Saat itu semuanya murah kayak gitu. Charlie Munger akhirnya bilang di zaman sekarang udah gak kepake. Makanya Charlie Munger kenalin sama PEG kan. PE itu harus dikonekin sama growth-nya. Kalau murah tapi nggak ada growth ya murahan kayak gitu. Jadi murah harus ditempel dengan growth jadi wonderful company. Jadi lebih baik beli wonderful company at a fair price daripada fair company at a wonderful price. Jadi saya belajar selama ini company masih growing, ya lebih baik kita beli yang growth-nya cepat. Kayak gitu. Makanya saya setuju sekali. Jadi growth mindset. Jadi saya kalau acquisition saya juga lihat growth company ini punya potensi untuk kita bawa lari kan. Benar Pak. Sehingga pertumbuhannya itu jauh lebih cepat. Jadi saya suka menjadi pengendali. Karena kalau beli perusahaan yang memang murah, tapi terus kita cuma menunggu action dari pengendalinya kan, wah itu sampai kapan gitu? Nggak jelas kan? Nggak jelas. Iya. Dan waktunya kan berjalan terus gitu. Sebenarnya Warren Buffett juga di fase awal karirnya juga sama, Pak. Beli untuk dikendalikan sebenarnya. Ketika udah besar kayak sekarang baru dia udah nggak bisa jadi pengendali. Jadi memang Warren Buffett udah banyak yang menjadi pengendali. Iya memang. Karena dia menguasai, ada yang bahkan hampir 100% ya. Ya cuman 10 atau 15% di publik, tapi sisanya punya dia semua. Beberapa company sudah seperti itu. Jadi ya mix ya antara investment sama seperti private equity ya. Dan saya melihat saya juga mungkin arahnya ke depan bakal mirip kayak gitu, Pak. Dan David di saat sekarang di usia 25 ya, uangnya sudah banyak. Itu you juga sudah mulai ke pengeluaran untuk sport car atau untuk barang-barang mewah itu gimana? Kecil, Pak. Saya selalu batasin maksimal koleksi mobil saya tuh 10% dari liquid asset ya. Jadi kalau udah 10% udah saya nggak beli lagi. Oh gitu ya? Iya. Atau kadang-kadang saya beli, misalkan saya lagi untung di saham apa, saya baru pakai buat beli mobil kayak gitu. Cuma kalau core capital saya nggak pernah tarik untuk beli barang-barang ya. Saya juga sebenarnya nggak gitu suka gimana-gimana, Pak ya. Yang penting saya pengen ngerasain, oh gini tuh rasanya punya, udah gitu doang sih. Kan banyak ya sekarang yang sudah punya uang. Anak-anak muda ini kan ngukurnya, ngelihatnya, wah pakai mobilnya apa, nanti jamnya apa. Dia ngukur dari sana baru, wah ini selevel nih sama gua ini. Gitu ya. Kalau saya lebih ngelihatnya value orang tersebut ya daripada apa yang dia pakai, Pak. Karena saya punya prinsip wealth is what you don't see. Kekayaan itu adalah sebenarnya apa yang tidak kelihatan sebenarnya. Tapi justru kalau anak-anak milenial Gen A, Gen Z sekarang kan melihatnya, ini saya mesti ikutin ini. Mobilnya 30 miliar, jamnya berapa? Memang sekarang anak-anak muda ini kan karena ada sosial media jadi melihat itu sebagai hal yang normal, hal yang wajar gitu. Padahal kalau kita pikir di Indonesia ini
berapa banyak sih Pak anak-anak muda yang bisa kayak gitu kan. Jadi saya nggak gitu pengen showingnya seperti itu. Saya lebih pengen showing bahwa anak muda tuh yang harus dibenahi itu adalah karakternya, kemauan untuk belajar, kerja kerasnya, tahan bantingnya. Karena dari karakter inilah yang akan memunculkan sports car-nya, jam tangan mewahnya. Jadi jangan dilihat hasilnya, tapi lihat pola pikirnya, cara kerjanya, mentalitasnya. Itu yang saya lebih pengen tunjukin sih ke anak-anak muda ya. Jadi memang harus bisa humble, menahan diri gitu ya. Harus bisa menunda kesenangan kalau menurut saya ya. Ya. Dan dari sisi David sekarang yang investmentnya sudah cukup besar ya. Itu kalau sampai terjadi penurunan mungkin 10 bahkan sampai 20% dalam sekejap gitu. Itu David pernah mengalami atau enggak dan gimana? Misalnya stres enggak atau masih bisa tidur atau enggak? Jadi kalau saya tuh sekarang prinsipnya adalah kalau rugi saya cut cepet Pak. Jadi misalkan jadi selalu ada batas maksimal resiko. Iya. Sebelum membeli itu sudah punya batasan mau untungnya berapa, gimana, dan tentu unlimited ya. Tapi kalau ruginya you kasih maksimum stop loss, iya. Saya di 5-7% tuh biasanya saya udah langsung cut. Nggak average ya? Enggak, saya nggak average. Kalau turun nggak di average sampai level tertentu juga? Tergantung akunnya. Jadi kalau akun invest, kalau turun saya beli terus Pak. Oh jadi ada beberapa akun? Ada beberapa akun. Yang berbeda gitu strateginya. Karena kalau investing, saya kan ngitung murah mahal tuh berdasarkan ya book value, kadang price to earnings, terus kadang sama dividend yieldnya kita gabungin. Terus selama company masih growth, tapi sahamnya nggak kemana-mana kan otomatis PE-nya akan terus makin murah setiap tahunnya. Dan kalau dia dividennya tetap bagus kan juga ketika EPS-nya bertambah, dividen juga akan naik. Kalau dia nggak gerak, saya happy Pak, saya beli terus. Tapi kalau di trading ini harus punya mindset yang berbeda. Kalau di trading jangan pernah average down. Saya tuh average up kalau di trading. Karena kalau di trading saham yang bagus adalah saham yang naik kan. Kayak gitu. Jadi, tapi kalau sahamnya misalnya sudah murah sekali. Terus masih turun gitu. Nah itu you juga tidak melakukan average down. Average down Pak. Nah itu kan nggak ada batasnya juga akhirnya. Betul. Karena harga saham ini kan kita nggak tahu ya. Bottomnya itu sampai di berapa, atasnya sampai di berapa kan. Yang punya emiten aja juga nggak tahu kan. Sesungguhnya kan itu tergantung dari investor atau pasar kan. Nah kalau saya pakai patokan dividend yield Pak. Jadi selama dia sampai masih turun, tapi kan saya pengen holdnya jangka panjang. Jadi selama saya tahu dividen yieldnya ini berapa, misalkan ini dividen yield 10%. Kalau dia turun dividen yield jadi 12%. Kalau menurut saya 10% murah, 12% saya harus berani beli. Makanya ada satu account yang saya memang tujuannya hold forever, dapetin makanin dividen aja kayak gitu. Ada satu account yang saya memang agresif untuk cari perusahaan yang grow. Kayak gitu. Tapi kan banyak anak muda ini sekarang punya saham ini kan juga di repo kan ya. Nah di repo ini kan bunganya ini kan bervariasi antara 12 sampai 14%. Dan dapatnya itu kan juga tergantung sahamnya ya. Tergantung saham. Di repo ini bisa sampai 30 sampai 60%. Ini yang pertama. Terus habis itu kan diinvestkan lagi ke saham lagi kan. Betul Pak. Berarti kalau misalkan nih terjadi crash atau terjadi sesuatu misalnya tahun 97-98 yang sudah nggak peduli itu mau perusahaan fundamentalnya kuat nggak kuat semua akan jatuh ke bawah kan. Nah itu pernah dipikirkan nggak sih sama anak muda ini ya? Maksudnya resikonya itu kan kita nggak bisa memprediksi kan. Seperti yang tadi kita sudah ngomong ya. Saham itu sampai bottomnya di mana kan nggak bisa terprediksi. Jadi kalau sampai direpokan ini kan berarti efeknya itu bisa bawa semua investment itu jadi nol lagi kan? Kalau saya prinsipnya gini kalau ngeliat repo ya. Repo itu jangan pernah repo barang yang volatile Pak. Jadi kalau misalkan repo barang volatile tuh pasti potensi jadi nggak volatile. Misalnya nih kita anggap aja nggak volatile. Banking misalkan. You masukin ke banking yang yieldnya 9% gitu. Tapi ternyata terus ekonomi crash gitu. Semuanya jatuh gitu. Kan semuanya kita nggak bisa memprediksi dong. Seperti COVID itu kan juga mengagetkan ya. Seperti kasus yang 97-98 kan juga nggak ada yang tahu waktu itu mendadak dari 4.000 itu masih bisa ke 17.000 you bayangin. Kan semuanya jatuh kan.
Nah itu kan bahaya sekali kan. Ya. Kalau saya ngelihatnya repo ini juga kita harus ngitung sangat dalam dulu ya. Iya. Karena kan basically repo ini seperti dalam halnya bisnis kita punya hutang Pak. Ada leverage ya kan. Iya. Jadi leverage-nya kan sebenarnya pedang mata dua ya kan. Tapi berbeda dengan bisnis ya. Iya. Berbeda kalau dengan bisnis ya. Karena kalau di dalam bisnis kan kita sudah tahu misalnya keuntungannya 1.000 yang kita hutang. Iya. Itu cuma nggak sampai 10% yang kita bebannya ya. Iya. Jadi kalau bisnisnya turun 20 turun sampai 1/5 pun kita masih bisa membayar hutang tersebut. Iya. Kalau menurut saya memang repo ini tergantung sama batas maksimal resiko orang ya. Iya. Kalau menurut mereka masih masuk resikonya, karena repo itu kan sebenarnya kenapa kita harus repo sebenarnya? Karena kayak saya misalkan, saya pegang. Karena ingin lebih cepat lagi dong dapat ini gain atau ininya. Sebenarnya saya lebih saya nggak mau milih sih Pak. Karena kan sekarang orang harus milih mau beli banking atau mau beli saham Konglo misalkan. Saya kasih contoh gitu ya. Sedangkan saya nggak mau milih. Kalau saya trading saham Konglo saya nggak bisa beli BMRI harga 4.600 Pak. Jadi saya pakai repo tuh cuma buat ngelok harganya. Jadi saya beli, saya repoin untuk ngelok BMRI itu di 4.600. Jadi saya ngelok dividend yield saya 10% lebih. Nah saya dapat 60% balik, 60% ini yang saya tradingkan. Karena kalaupun saya tembak 100% ke saham Konglo, saya juga nggak kuat mental saya. Kayak gitu. Tapi ada reserve lagi ya, kalau sampai ini terjadi yang tidak diinginkan, tetap masih ada dana reserve yang. Nah saham Konglo ini kan kita tradingkan Pak. Jadi kita bisa bikin liquid kapanpun. Oke. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan amit-amit ekonomi crash, kita bisa langsung cut loss. Jadi harus ada remnya di situ juga. Harus ada remnya. Karena kalau enggak kan misalnya saham Konglonya dari 46 pun menjadi 3.000 misalnya. Iya. Kan berarti kebawa semua nih. Iya. Dan itu pasti ekonomi sudah pasti betul dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Nah, kalau tiba-tiba ada crash gitu kita pasti cut loss. Tapi kan selama belum ada crash ini, terus marketnya lagi bull market, kita kan udah nabung untung, Mbak. Jadi pun kalau nanti turun kita nggak kehilangan uang, kita kehilangan keuntungan aja paling sebagian. Karena menurut saya gini, krisis itu kan selalu datang seperti bahkan namanya black swan ya, angsa hitam, selalu datang tanpa orang tahu gitu. Tapi saya ngeliat datanya juga Pak, krisis itu selalu recover kurang lebih 2-3 tahun maksimal. Jadi lebih banyak uang hilang itu mengekspektasikan krisis daripada krisis itu sendiri. Jadi selama saya ngeliat ekonomi masih bagus, terus gak ada tanda-tanda ekonomi yang meledak, ya saya masih berani kayak gitu. Ini masih belum punya pacar loh ini. Belum punya pacar Pak. Iya. Ini pertanyaannya sangat sulit ya Pak. Pengen tutup bisnis fokus di investment tuh pemikirannya salah. Iya. Harusnya jadi David juga nggak nganjurin ya? Enggak, jangan sampai. Lepas semua bisnisnya terus invest di saham saja. Jangan gitu. sampai. Kecuali mungkin uangnya sudah misalkan karena bisnis itu akan memberikan kita cash flow yang mempercepat kekayaan kita jauh lebih cepat daripada investasi. Ya. Bisnis atau sektor yang akan booming dalam waktu 5-10 tahun ke depan ini apa? Di saham apa di saham dong. Saham ya? Ya.